Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah sehingga akhirnya di TK Batutis kembali berkesempatan untuk melakukan kegiatan belajar 100% dengan tatap muka. Sebetulnya hal ini salah satu landasan dasarnya karena di TK kelompok kelasnya terdiri dari satu kelas berbanding 5 orang. Berdasarkan aturan memang diizinkan anak-anak masuk dengan sejumlah anak tersebut gitu per kelasnya. Tentunya hal ini disambut sangat gembira baik oleh saya, oleh guru-guru, oleh wali murid dan anak-anak, karena tentu pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dibandingkan dengan PJJ, sehingga kami bisa melakukan kegiatan secara langsung, komunikasi secara langsung, kemudian melihat perkembangan anak jauh lebih detail dan mendalam. Semoga ke depan pandemi akan segera berlalu dan tatap muka ini akan terus konsisten dilakukan. Ada beberapa hal yang dilakukan Batutis dalam menjaga prokes ya. Kalau dilihat dari setting tempat, per kelas kami gunakan tanda silang untuk satu meja. Mengingat meja yang ada di kelas itu berbeda bentuknya, ada yang berbentuk persegi panjang, lingkaran, setengah lingkaran. Oleh karena itu, sebagai penanda anak membuat jarak saat duduk, kami memberikan tanda silang di bagian tengah. Kemudian untuk proses pembelajaran, sebetulnya jumlah anak per kelas itu mumpuni untuk kami masuk setiap hari, karena dominan per kelas 5 orang, tapi kami lakukan tetap berganti ya. Artinya jadwal masuk, besok PJJ, masuk PJJ. Hal ini dilakukan sebagai transisi untuk anak dalam melakukan kegiatan tatap muka, juga transisi untuk mereka mengikuti prokes dengan jumlah yang sedikit. Kemudian untuk perlengkapan yang digunakan anak dan guru sendiri, yaitu menggunakan masker dilengkapi konektor. Hal ini kenapa dilakukan? Supaya anak-anak lebih konsisten dalam menggunakan masker. Kemudian jika mereka harus minum atau makan kudapan, maskernya tidak disimpan di tempat yang berceceran sembarangan seperti itu, sehingga mempermudah masker untuk cepat kotor. Maka anak-anak diwajibkan menggunakan konektor setiap menggunakan masker. Kemudian juga anak-anak diwajibkan menggunakan kaos kaki. Mungkin pengaruhnya sedikit untuk penularan, tapi penggunaan kaos kaki ini sebagai bentuk upaya kami meminimalisir penyebaran virus tersebut, karena dikhawatirkan mungkin droplet bisa menyebar di lantai dan sebagainya. Kemudian juga dalam masa penjemputan, anak-anak bergantian untuk dijemput oleh orang tua, dan batas penjemputan juga di depan gerbang. Jadi orang tua tidak izinkan untuk masuk ke area sekolah kecuali ada kepentingan tertentu. Itu adalah bagian-bagian upaya untuk tetap menjaga prokes ya, baik anak, orang tua juga guru. Dan sehubungan aturan dari pemerintah beberapa minggu yang lalu terkait tentang diizinkan atau disiapkan vaksin untuk usia 6 tahun, maka anak-anak untuk usia 6 tahun, baik itu kelompok A ataupun kelompok B yang sudah masuk usia tersebut, diwajibkan untuk vaksin. Dan ini menjadi syarat utama masuk sekolah. Bagi anak-anak yang belum vaksin, terutama di usia 6 tahun ke atas, mereka tidak bisa sekolah. Mereka masih PTMT atau PJJ di rumah, dan kami beri waktu sampai bulan Februari. Jika sampai bulan Februari ternyata anak usia 6 tahun ke atas tersebut belum bisa mengikuti vaksin, maka belum diizinkan masuk atau bahkan direkomendasi untuk memilih sekolah yang berbeda.
Menjadi kepala sekolah di masa pandemi tentu suatu hal yang baru, yang tidak saya duga sebelumnya. Karena sesuatu program yang kami belum pernah buat, dan kami harus benar-benar berpikir bagaimana bisa menyiapkan program untuk anak melakukan kegiatan di rumah yang biasanya kami mengajar sendiri, membuat program bersama dengan guru tentang teknik di kelas, tapi sekarang kita harus benar-benar memahami kondisi anak di rumah dilihat dari media yang ada, yang tentunya terbatas. Berbeda dengan di sekolah, kami juga harus memahami keadaan wali murid yang latar belakangnya bukan seorang guru, tapi harus terjun menjadi seorang guru sebagai partner kami di rumah. Dan ini menjadi hal yang menarik dan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk saya, berikut juga teman-teman guru di sekolah. Sehingga kami pun menjadi belajar bagaimana menjadikan orang tua murid benar-benar menjadi partner kerja, bagaimana mereka bisa mengajar seperti halnya kami. Walaupun mungkin dalam proses yang panjang ini, akhirnya secara bertahap wali murid pun belajar. Tapi sejujurnya pengalaman pandemi ini bagi saya pribadi sebagai kepala sekolah merupakan proses belajar yang luar biasa yang Allah sudah berikan, sehingga kami bisa bagaimana memaksimalkan diri sebagai guru, sebagai saya sebagai kepala sekolah juga bagaimana bisa membuat kurikulum yang lebih fleksibel di masa pandemi ini, sehingga apa yang kami biasa berikan di sekolah juga bisa diberikan di rumah. Alhamdulillah dengan kegiatan tatap muka ini sangat disambut gembira oleh anak-anak, sehingga mereka pun sangat antusias tentunya bisa masuk ke sekolah. Ini terlihat dari jam kedatangan saja anak-anak sudah berusaha untuk konsisten bahkan lebih awal dari waktu yang sudah ditetapkan. Kami masuk jam 7.30, anak-anak jam 7 sudah datang. Mungkin ini salah satu bentuk antusiasme anak-anak bisa kembali ke sekolah. Kemudian mereka bisa bermain dari satu sentra ke sentra yang lain setiap hari berganti dengan alat yang lebih bervariatif. Ini menunjukkan sebuah kebahagiaan mereka bisa melakukan kembali kegiatan di sekolah. Hal-hal yang sangat menonjol sekali ketika sudah dilakukan tatap muka setiap hari adalah antusias anak untuk bisa kembali makan kudapan di sekolah. Mereka sering bertanya kudapan apa yang akan dimakan. Kemudian sentra apa lagi yang akan kami kunjungi besok? Mereka sering bertanya. Ini sebuah bentuk antusias anak bahwa mereka bisa melakukan kegiatan yang normal lagi di sekolah walaupun belum full waktu yang dilakukan seperti halnya kegiatan yang biasa sebelum pandemi.